Shalom, perkenalkan nama saya Mirna Elmanafe, NIM 102-2022-0032. Program studi Pendidikan Kristen Anak Usia Dini, Fakultas FKIP, Institut Agama Kristen Negeri Kupang. Baik, dalam video ini saya akan menjelaskan tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Pada awalnya, organisasi perjuangan guru-guru pribumi pada zaman Belanda berdiri pada tahun 1912 dengan nama Persatuan Guru Hindia Belanda atau biasa disebut PGIIB. Organisasi ini bersifat unitaristik yang anggotanya terdiri dari para guru bantu, guru desa, kepala sekolah dengan latar pendidikan yang berbeda-beda. Mereka umumnya bertugas di sekolah desa dan sekolah rakyat angka 2. Tentu saja tidak mudah bagi PGHB untuk memperjuangkan nasib para anggotanya yang memiliki pangkat, status sosial, dan latar belakang pendidikan yang berbeda. Sejalan dengan keadaan itu, maka di samping juga PGHB berkembang pula menjadi organisasi guru baru antara lain. Yang pertama, Persatuan Guru Bantu, yang kedua, Perserikatan Guru Desa, yang ketiga, Persatuan Guru Ambas School, yang beranggotakan semua guru tanpa membedakan golongan agama. Ada pula semangat perjuangan yang sejak lama tumbuh mendorong para guru pribumi memperjuangkan persamaan hak dan posisi dengan pihak Belanda. Semangat perjuangan ini makin berkobar dan memuncak pada kesadaran dan cita-cita kemerdekaan. Perjuangan guru tidak lagi perjuangan perbaikan nasib, tidak lagi perjuangan kesamaan hak dan posisi dengan Belanda, tetapi telah memuncak menjadi perjuangan nasional dengan teriak merdeka. Dan pada tahun 1932, nama Persatuan Guru Hindia Belanda diubah menjadi Persatuan Guru Indonesia. Perubahan nama ini sangat mengejutkan pemerintah Belanda karena kata Indonesia yang mencerminkan semangat kebangsaan sangat tidak disenangi oleh Belanda. Dan pada zaman pendudukan Jepang, segala organisasi sekolah ditutup. Persatuan Guru Indonesia tidak dapat lagi melakukan aktivitas semangat proklamasi 17 Agustus 1945, menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia pada tanggal 24 sampai 25 November 1945, menyelenggarakan Kongres Guru Indonesia. Ini segala organisasi dan kelompok GUM yang didasarkan atas perbedaan tamatan, lingkungan pekerjaan, lingkungan daerah, politik, agama, dan suku. Sepakat dihapus karena mereka di dalam guru-guru yang aktif berjuang dan pegawai pendidikan Indonesia yang baru dibentuk. Dengan semangat pekik merdeka yang bertalu-talu di tengah bau mesiu pembomaan oleh tentara Inggris atas studio RRI Surakarta, mereka serentak untuk bersatu mengisi kemerdekaan dengan 3 tujuan. Yang pertama, mempertahankan dan menyempurnakan Republik Indonesia. Yang kedua, mempertinggi tingkat pendidikan dan pengajaran sesuai dengan dasar-dasar kerakyatan. Yang ketiga, membela hak dan nasib buruh umumnya, guru pada khususnya. Yang penulis membagi lintasan sejarah PAUD menjadi beberapa periode, yaitu kemerdekaan yang menggerakkan yayasan bersekolah pada Libu, taman kanak-kanak pada tahun 2003 hingga sekarang, yaitu yang pertama periode penjajahan Belanda, yang kedua periode taman siswa, yang ketiga periode penjajahan Jepang dan awal kemerdekaan, yang keempat periode
Yang keempat, periode awal kemerdekaan dan gerakan yayasan bersekolah pada Libu. Usaha yayasan pada awal perjuangan sejak tahun 1951 yang tertera di dalam berbagai arsip koran, majalah nasional maupun internasional antara lain. Yang pertama, mensosialisasikan pentingnya pendidikan bagi anak-anak usia dini. Yang kedua, memotivasikan masyarakat kaum berada dan para penjabat agar mengizinkan garasi rumah hingga kantor pemerintah yang kosong untuk sebagai tempat belajar anak usia dini. Yang ketiga, mengajak kaum ibu untuk ikut andil dalam mengelola taman kanak-kanak. Yang keempat, mendirikan lembaga kursus. Yang berikut peluncuran program PAUD secara nasional pada tahun 2003. Dilatar belakangi pada beberapa kenyataan, yaitu yang pertama, masih banyak anak-anak usia dini di seluruh Indonesia yang mendapatkan pendidikan. Yang kedua, dengan adanya PAUD diharapkan dapat memberi kesempatan pada anak-anak usia dini sebagai salah satu bentuk respon pemerintah terhadap laporan mengenai rencananya kualitas pendidikan anak-anak di Indonesia. Sekian penjelasan materi tentang sejarah profesi guru di Indonesia. Shalom.